Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Maria Nadia Giro dan saya berasal dari kelas C1. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua yaitu tentang komunikasi verbal dan nonverbal. Nah, di sini saya akan menjelaskan empat materi. Yang pertama, pemahaman mengenai komunikasi verbal dan nonverbal. Dan yang kedua ada komunikasi nonverbal. Dan yang ketiga ada beberapa pendekatan dalam teori komunikasi nonverbal. Dan yang terakhir ada teori komunikasi verbal. Oke baik, kita langsung saja di materi yang pertama, yaitu ada pemahaman mengenai komunikasi verbal dan nonverbal. Yang pertama, pengertian komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan simbol-simbol verbal, baik secara lisan maupun tertulis. Komunikasi verbal juga jenis simbol yang menggunakan satu kata atau lebih, dan di dalamnya semua rangsangan berbicara yang kita sadari termasuk ke dalam kategori pesan verbal disengaja, yaitu usaha-usaha yang dilakukan secara sadar untuk berhubungan dengan orang lain secara verbal. Oke baik, berarti di sini bisa disimpulkan dari pengertian komunikasi verbal bahwa komunikasi verbal itu harus sesuatu yang diucapkan secara langsung atau dengan kata lain face to face melalui perantara media, misalnya contohnya itu ada berinteraksi menggunakan sosial media atau telepon genggam. Nah, sedangkan komunikasi verbal yang melalui tulisan itu bisa dilakukan menggunakan media seperti surat, postcard, chatting di media sosial, dan sebagainya. Selain pengertian, juga ada unsur-unsur dalam komunikasi verbal. Yang pertama itu kata. Kata merupakan lambang terkecil dari bahasa. Kata juga mewakili sesuatu yang baik, itu orang, barang, kejadian, atau keadaan. Makna kata tidak ada di pikiran orang. Tidak ada hubungan langsung antara kata dan hal. Berarti kesimpulannya harus berhubungan langsung hanyalah kata dan pikiran orang. Nah, jadi ketika kita ingin melakukan komunikasi verbal melalui kata, itu harus ada kata-kata abstraksi yang telah disepakati antara pembicara, sehingga fungsi komunikasi verbal ini harus dibagi-bagi antara orang-orang yang terlibat di dalam komunikasi tersebut. Oke, yang kedua ada bahasa. Bahasa adalah suatu sistem lambang yang memungkinkan orang berbagai makna. Dalam komunikasi verbal, lambang bahasa dipergunakan adalah bahasa lisan, tertulis pada kertas, ataupun elektronik. Nah, bahasa ini memiliki tiga fungsi yang hubungannya erat dalam menciptakan komunikasi yang efektif. Fungsi yang pertama itu mempelajari dunia di sekitarnya. Maksud dari kalimat ini itu bagaimana kita mengenal apa yang ada di dunia, atau bagaimana kita mempelajari mengenal hal-hal apa yang ada di dunia. Dan yang kedua ada membina hubungan yang baik antar sesama. Nah, ini maksudnya itu bagaimana komunikasi kita terhadap sesama yang ada di sekitar kita agar tetap selalu efektif dan tidak ada kesalahan dalam berbahasa. Dan yang terakhir, menciptakan ikatan-ikatan dalam kehidupan manusia. Maksud dari kalimat ini dimana kita menciptakan suatu hubungan yang erat dengan sesama kita agar kita bisa saling berinteraksi dan saling mengenal satu sama lain. Selain unsur juga ada jenis komunikasi verbal. Yang pertama itu berbicara dan menulis. Nah, dalam berbicara, dalam komunikasi verbal itu menggunakan verbal lokal. Sedangkan menulis adalah komunikasi verbal non vokal. Presentasi ini termasuk salah satu contoh komunikasi verbal vokal, sedangkan surat merupakan salah satu contoh verbal non vokal. Yang kedua, mendengarkan dan membaca. Mendengarkan dan membaca ada dua hal yang berbeda. Mendengar itu mengandung arti hanya mengambil getaran bunyi, sedangkan mendengarkan itu mengambil makna apa yang kita dengar. Mendengarkan juga melibatkan unsur mendengar, memperhatikan, memahami, dan mengingat. Sedangkan membaca ini adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi dari sesuatu yang tertulis atau yang ditulis. Selain itu juga ada karakteristik komunikasi verbal. Karakteristik yang pertama itu harus jelas dan ringkas. Nah, maksudnya ini
kata yang kita gunakan harus kata atau bahasa yang kita gunakan harus berlangsung sederhana, pendek, dan langsung. Lalu kita juga harus berbicara secara lambat agar pengucapan yang kita ucapkan terdengar jelas dan membuat kata tersebut makin mudah dipahami. Yang kedua ada pembendaharaan kata. Nah, maksudnya ini penggunaan kata-katanya harus mudah dimengerti oleh seseorang untuk meningkatkan keberhasilan komunikasi. Nah, jika komunikasi tidak akan berhasil, pengiriman pesan juga tidak akan mampu menerjemahkan kata dan ucapan. Jadi ini kita harus menggunakan kata-kata yang harus mudah dimengerti oleh seseorang. Ketiga ada arti konotatif dan denotatif. Nah, makna konotatif adalah pikiran, perasaan atau ide yang terdapat dalam satu kata, sedangkan denotatif ini memberikan pengertian yang sama terhadap kata yang digunakan. Yang keempat ada intonasi. Inti dalam intonasi ini dimana digunakan melalui emosi, dan emosi ini sangat berperan dalam nada suara agar mampu mempengaruhi arti pesan melalui nada suara yang dikirimkan oleh seorang komunikator. Dan yang kelima ada kecepatan berbicara. Nah, dalam kecepatan berbicara ini kita harus menimbulkan kesan, di mana kesan ini harus menyembunyikan sesuatu yang dapat timbul bila dalam pembicaraan ada pengalian yang cepat pada pokok pembicaraan. Yang terakhir ada humor. Nah, dalam humor ini mempunyai fungsi di mana fungsinya itu meningkatkan keberhasilan dalam memberikan dukungan emosi terhadap lawan bicara. Humor juga membantu mengurangi ketegangan pendengar sehingga meningkatkan keberhasilan untuk mendapatkan dukungan. Itu saja penjelasan dari saya mengenai komunikasi verbal, dan sekarang saya menjelaskan tentang komunikasi non-verbal. Yang pertama itu ada pengertian komunikasi non-verbal. Komunikasi non-verbal adalah semua isyarat yang bukan kata-kata. Pesan-pesan dalam komunikasi non-verbal ini sangat berpengaruh terhadap komunikasi. Pesan atau simbol non-verbal sangat sulit untuk ditafsirkan daripada simbol verbal. Nah, komunikasi non-verbal ini juga jauh banyak dipakai daripada komunikasi verbal. Komunikasi non-verbal bersifat tetap dan selalu ada. Dari pengertian ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa komunikasi non-verbal ini tidak menggunakan kata-kata, seperti contohnya menggunakan bahasa tubuh, misalnya mimik wajah, gerakan tangan, bahkan intonasi suara dan kecepatan berbicara. Nah, ternyata juga komunikasi nonverbal ini bisa juga menggunakan media digital. Tetapi komunikasi verbal ini tidak dilakukan secara langsung. Contohnya itu ketika sedang chattingan, kita tidak mungkin bisa melihat ekspresi wajah lawan bicara atau kita mendengar intonasi suaranya. Juga karena keterbatasan komunikasi nonverbal ini juga bisa sering menimbulkan kesalahpahaman. Dalam komunikasi nonverbal juga meliputi aspek komunikasi selain kata-kata sendiri, seperti bagaimana kita mengucapkan kata-kata atau volume, fitur, lingkungan yang mempengaruhi interaksi atau suhu pencahayaan, dan benda-benda yang mempengaruhi citra pribadi dan pola interaksi atau pakaian, perhiasan, mebel. Komunikasi nonverbal juga mempunyai beberapa jenis. Jenis yang pertama, sentuhan atau haptik. Nah, dalam sentuhan ini alat penerimanya adalah kulit yang berfungsi mampu menerima dan membedakan berbagai emosi yang disampaikan orang melalui sentuhan. Kan perasaan juga dapat dilalui melalui sentuhan. Salah satunya itu contohnya adalah sentuhan kasih sayang atau mothering. Dan sentuhan itu juga memiliki khasiat seperti kesehatan. Yang kedua, ada jenis komunikasi objek. Komunikasi objek ini berkaitan dengan penggunaan pakaian. Nah, dalam penggunaan pakaian ini sangat penting dalam komunikasi nonverbal karena dimana orang sering dinilai dari jenis pakaian apa yang digunakan. Walaupun ini termasuk bentuk penilaian terhadap seseorang melalui berdasarkan persepsi. Contohnya ketika penggunaan seragam oleh pegawai sebuah perusahaan yang menyatakan identitas perusahaan tersebut. Yang ketiga ada kronemik. Kronemik merupakan bagaimana komunikasi nonverbal yang dilakukan
ketika menggunakan waktu yang berkaitan dengan peranan budaya dalam konteks tertentu. Contohnya ini, ketika mahasiswa menghargai waktu, ada kalanya kita mampu menilai bagaimana mahasiswa atau mahasiswi memanfaatkan dan mengaplikasikan waktunya secara tepat dan efektif. Yang keempat, ada gerakan tubuh atau kinestik. Nah, misalnya dalam gerakan tubuh ini misalnya mengangguk, berarti kita sebagai tanda setuju atau telunjuk di depan mulut, tandanya jangan berisik. Atau juga ada gerakan tubuh yang khususnya wajah yang memperlihatkan perasaan dan emosi, semisalnya rasa sedih, gembira, lemah, kuat, semangat, kelelahan, marah, takut. Terkadang juga diungkapkan dengan sadar atau tanpa sadar dan mendapat dukungan atau berlawanan dengan pesan verbal. Yang kelima ada prosemix. Prosemix adalah bahasa ruang, yaitu jarak yang digunakan ketika berkomunikasi dengan orang lain, termasuk juga tempat atau lokasi posisi berada. Pengaturan jarak menentukan seberapa dekat tingkat keakraban seseorang dengan orang lain. Jarak juga mampu mengartikan suatu hubungan kita dengan sesama atau orang lain. Yang keenam ada lingkungan. Lingkungan juga dapat digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan tertentu. Di antaranya dengan penggunaan ruang, jarak, temperatur, penerangan, dan warna. Yang terakhir atau yang ketujuh ada vokalik. Vokalik atau paralanguage adalah unsur nonverbal dalam sebuah ucapan, yaitu cara berbicara. Misalnya adalah nada bicara, nada suara, keras atau lemahnya suara, kecepatan berbicara, kualitas suara, intonasi, dan lain-lain. Lalu ada juga fungsi komunikasi verbal. Menurut Mark Knapp, ini menyebutkan beberapa fungsi. Fungsi yang pertama ada repeating atau repetisi, yaitu mengulang kembali pesan yang disampaikan secara verbal. Contohnya mengangguk kepala ketika mengatakan iya dan menggelengkan kepala ketika mengatakan tidak. Dan yang kedua ada substituting atau substitusi, itu menggantikan lambang-lambang verbal. Contohnya menggoyangkan tangan Anda dengan telapak tangan menghadap depan sebagai pengganti kata tidak saat pedagang menghampiri Anda. Yang ketiga ada contradicting atau kontradiksi, yaitu menolak pesan verbal atau memberikan makna lain terhadap pesan verbal. Contohnya, ketika seorang suami mengatakan bagus ketika dimintai komentar oleh istrinya mengenai baju yang dibelinya sambil matanya terus terpaku pada koran yang sedang dibacanya. Yang keempat ada complementing atau komplemen, yaitu melengkapi dan memperkaya pesan maupun makna nonverbal. Contohnya ketika kita melambaikan tangan saat mengatakan selamat jalan. Yang kelima ada asserting atau aksentuasi, yaitu menegaskan pesan verbal atau menggarisbawahinya. Contohnya ketika mahasiswa membereskan buku-bukunya, lalu melihat jam tangan ketika jam kuliah berakhir atau akan berakhir, sehingga dosen sadar diri dan akhirnya menutup kuliahnya. Oke, baik, sekarang kita masuk ke materi yang ketiga tentang beberapa pendekatan dalam teori komunikasi nonverbal. Yang pertama, teori menurut Frank X. Dens dan Carl E. Larson. Komunikasi nonverbal adalah sebuah stimuli yang tidak bergantung pada isi simbolik untuk memaknainya, atau stimulus not dependent on symbolic content meaning. Yang kedua ada teori dari Edward Sapir, yaitu komunikasi verbal adalah sebuah kode yang luas yang ditulis tidak dimanapun juga, diketahui oleh tidak seorang pun, dan dimengerti oleh semua. Yang ketiga, Melandro dan Barker, dikutip dari Ilya Sunarwinadi, komunikasi antar budaya memberikan batasan-batasannya sebagai berikut. Yang pertama, komunikasi nonverbal adalah komunikasi tanpa kata-kata. Kedua, komunikasi nonverbal terjadi bila individu berkomunikasi tanpa menggunakan suara. Yang ketiga, komunikasi nonverbal adalah setiap hal yang dilakukan oleh seseorang yang diberi makna oleh orang lain. Dan yang keempat, komunikasi nonverbal adalah studi mengenai ekspresi wajah, sentuhan, waktu, gerak, isyarat, bau, perilaku mata, dan lain-lain. Keempat, dari Aditya Warman, komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata. Yang kelima dari Raspberry, berpendapat bahwa komunikasi nonverbal merupakan suatu tindakan dan perilaku manusia serta memiliki makna. Dan yang terakhir, teori menurut Atep Adia Barata menyampaikan bahwa komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang diungkapkan lewat
objek di setiap kategori lainnya. Komunikasi menggunakan gerak sebagai sinyal dan komunikasi melalui tindakan atau gerakan tubuh. Dan materi yang terakhir atau yang keempat, ada teori-teori komunikasi verbal. Ada tiga teori komunikasi verbal menurut para ahli. Yang pertama itu teori yang pertama diungkapkan oleh B.F. Skinner. Teori ini menekankan adanya unsur rangsangan atau stimulus serta tanggapan atau respon, atau lebih dikenal dengan istilah SR. Teori ini menyatakan jika satu organisme dirangsang oleh stimulus dari luar, orang akan cenderung memberi reaksi. Hanya ketika anak-anak mengetahui bahasa karena diajarkan oleh orang tuanya atau meniru apa yang diucapkan oleh orang lain. Yang kedua, oleh Noam Chomsky ini mengatakan bahwa kemampuan berbahasa ada pada manusia adalah pembawaan biologis yang dibawa dari lahir. Dan yang ketiga, teori oleh Charles Osgood. Teori ini menyatakan bahwa manusia dalam mengembangkan kemampuannya berbahasa tidak saja bereaksi terhadap rangsangan atau stimulus yang diterima dari luar, tetapi juga dipengaruhi oleh proses internal yang terjadi di dalam dirinya. Oke, baik, sekian presentasi dari saya. Maaf jika ada kekurangan kata atau kata-kata yang menyakitkan untuk pendengar. Sekian video dari saya, terima kasih.